Tapi jauh lebih penting dari itu lagi, itu yang membuat kemudian anak-anak muda hadir itu adalah kira-kira calon yang ditampilkan partai politik itu menarik apa enggak? Menarik atau enggak? Iya. Menarik enggak sih? Mereka sekarang jauh lebih melek politik, ya, melek situasi gitu ya, dan yang pasti sih melek kondisi masyarakat itu jauh lebih melek. Sebenarnya polarisasi politik ini tidak terjadi di antara elit, tapi hanya terjadi di struktur bawah masyarakat. Inilah Rumah Pemilu 2024. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Saya kembali menyambangi Anda di satu meja The Forum. Berbeda dengan sebelumnya, malam ini saya bersama Oki Lukman akan membawakan satu meja The Forum spesial. Malam ini satu meja The Forum spesial karena kami akan meluncurkan Rumah Pemilu 2024. Satu meja The Forum malam ini juga spesial karena selama ini saya jomblo sendirian. Tapi dalam 2 jam kemudian saya akan ditemani oleh Oki Lukman. Hai, selamat malam. Makasih Mas Budiman. Malam Oki. Jomblo ketemu jomblo. Jadi kan? Jadi beres, Besti. Makasih loh, ini hits banget loh. Ini bisa hadir di sini. Emang keren banget ini Kompas TV. Berikan tepuk tangan dulu dong. Bayangkan Mas Budiman, KPU baru launching tahapan awal pemilu 2024. Kompas TV sudah meluncurkan Rumah Pemilu. Wow. Itulah Kompas TV, Rumah Pemilu, rumah bersama, bukan hanya milik elit. Benar. Makasih Bu Rosi. Aku senang bahagia ada di sini. Ya. Kebayang nggak sih pemilu 2024 seberapa kompleks? Aduh, ini sih nggak paham lagi ya. Ini aku denger pasti semua juga udah pada denger. Katanya surat suara yang harus dicoblos sama banyaknya seperti 2019. Jadi akan lama tuh nyoblosnya ya kan tuh. Bingung Emang kebanyakan. kamu nyoblos? Aku nyoblos dong. Bukan KPPS ya? Oh, bisa agak mirip sedikit sih Mirip bentuk-bentuknya dikit ya. Makasih loh Mas Budiman loh. Berapa lama lu nyoblos? Ya ini kan jadi makin lama kalau kayak gini. Makin lama, makanya sebelum makin lama lu bacaanmu yang bener. Oh gitu. Jangan kebanyakan medsos, baca hoax terus. Ya kan kalau anak-anak sekarang kan itu kalau ngeliat apa-apa harus di zoom in, zoom out gitu kan. Denger yang independen dan terpercaya. Gimana lagi kalau bukan? Itu masalahnya. Kompas TV. Itu referensi pemilu. Ya, benar. Yang kita luncurkan hari ini. Katanya juga ada 75 parpol yang udah terdaftar begitu? Katanya ya. Katanya begitu. Tapi apa betul ya? Ini kita perlu tanya. Tapi kadang-kadang parpol itu sekedar daftar, tapi cuma ruko. Itu Ya. kata saya baca dari Mas Agus Melas. Oh gitu ya. Jadi banyak calonnya aja nih ya. Calon-calon parpol itu banyak mungkin ya. Tapi belum tentu jadi parpolnya nanti yang akan. Parpol seperti startup. Buat, tapi pemilu belum tentu ikut menang gitu. Betul. Jadi kalau ada calon lurah belum tentu jadi lurah. Ya. Calon presiden belum tentu jadi presiden. Calon DPR belum tentu jadi DPR. Tapi kalau calon jenazah udah pasti jadi jenazah. Ya, Bapak ketawanya kenceng bener ya Pak ya? Oke, Tapi siap. bayangin ya kertas suara ya. Kalau 75 itu penuh dengan gambar-gambar parpol. Betul. Nah, seperti apa tuh lebarnya kertas suara? Tambah lama tambah pusing anak sekarang. Kalau 75 parpol tersebut semuanya ikut pemilu, bakal sepanjang apa itu suratnya, selebar apa surat suaranya? Lebar Oki kali ya. Sembarangan Mas Budi. Tapi yang untung perusahaan kertas dan perusahaan cetak suara. Oke, kalau dapat gitu order baru. Aku akan bikin percetakan kalau Oke, gitu besok. bikin ya, seperti Siap. bikin parpol kan? Nggak ada masalah. Jadi itu memang tantangan yang ada di pemilu 2024. Yang menarik di pemilu 2024 adalah jumlah pemilih akan didominasi oleh pemilih generasi X, Y, atau milenial dan juga Z yang kayak aku gini. Oke di mana? Generasi apa? Generasi zoom in, Zoom in. out, Zoom in, zoom out. ya, gitu. Karena kan anak sekarang tuh harus di zoom in dulu, dilihat dulu benar-benar. Kalau enggak mereka out, pasti nggak akan Out memilih ya. Nah, parpolnya. kalau data yang kita udah survei ya, itu ada 52% ya. Oke. 50% generasi Y dan Z. Kita kira-kira 140 juta loh. Orang semua loh, calon-calon pemilih, calon-calon pemberi suara. Ya orang semua Mas, benar Mas. Iya, kalau enggak kan nggak bisa milih lah. Iya benar juga. Nah itu yang terjadi. Benar. Itu pemilih semua yang harus didengar. Ya setuju sih memang. Dengar nggak? Makanya forum ini dibikin XYZ Forum. Diskusi antar umur, antar provinsi. Kita dengar nanti ekspektasi Papua, ekspektasi Aceh soal pemilu. Oke. Yang kita lakukan. Sejauh mana, sejauh apa yang mereka harapkan. Betul. Ya udah, kita kasih tepuk tangan sekali lagi dulu dong untuk satu meja The Forum. Tapi Mas Budiman, katanya kalau yang mau nunda-nunda gitu gimana? Kan ini kan sekarang katanya kan ini budgetnya ya, dananya itu besar sekali ya. Takutnya ini kalau besar ada penundaan-penundaan apa gimana sih gosipnya? Aku nggak paham deh, aku nggak ngerti deh politik deh. Emang ada yang mau nunda ya? Bukan udah jadi menteri tadi? Oh gitu? Iyalah.
Udahlah, penundaan pemilu itu game over. Game over. Selesai. Ini yang setuju. dilanjutkan tuh tahapan-tahapan Itu, pemilunya. tepuk tangan. Iya, berarti Itu ini masalahnya. harus deal, udah jadi pasti ya. Deal udah jadi pasti nih pemilu 2024. Iya, banyak banyak narasumber akan hadir nanti Iya. ya. Mau apa model pemilunya seperti apa, Kita mau tanyakan. pakai itu ya nanti kita dengar lah. Oke. Narasumber kita datangkan ke sini untuk bercerita bagaimana persiapan pemilu. Tapi ya. kan di era pandemik ini ada work from home, ada e-commerce, ada e-budgeting. Kenapa pemilu 2024 gitu biar anggarannya nggak terlalu wow gitu? Kenapa nggak e-voting atau vote from home gitu? Gimana? Loh, nanti kita bahas aja lah ya. Kita bahas Oke. dengan Bapak-bapak udah nggak sabar banget itu Kapan kayaknya ya. Sabar ya bisa Pak ya. ada, Oke. work from home, ada e-voting. Karena pandemi kan banyak muncul kreatif. Bagaimana dengan pemilu? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Pemilu biasanya dilakukan pada hari Rabu. Ya betul. Tahu dong. Oke, kasih. Apakah nama ketua KPU saat ini? Silahkan membedah diri sendiri. Apakah kepanjangan dari Bawaslu? Badan Pengawas Pemilu. Pemilu diadakan di 2024 bertepatan dengan hari iya. Bertepatan dengan hari apa pemilu 2024? Rabu lagi. Salah. Itu udah lakukan 2 syarat. Orang boleh ikut memilih di pemilu. Warga negara Indonesia. Boleh? Satu lagi? Sehat jasmani dan rohani. Benar dong. Siapakah yang tidak boleh ikut pemilu? Tentara, polisi. Benar. Berarti udah siap ya pemilu 2024? Masih bersama saya Budiman Tanurjo Dan saya Oki Lukman, tentunya di Satu Meja The Forum. di studio. Saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan dari ujung sebelah kanan, Mas Jayadi Hanan. Malam, Mas Jayadi. Malam, Mas Budiman. Kemudian ada dari Mbak Nur Agustiati, Direktur SD Perludem. Malam, Mbak Nur. Yang juga mewakili generasi Y. Ada Profesor Mohtar Pabotinggi, Prof. Selamat malam. Kemudian ada Toto Suryaning Tias, peneliti senior dari Litbang Kompas. Yang di tengah, yang di center, yang tetap independen karena berada di tengah, Ketua KPU Hasyim Asyari. Malam, Mas Hasyim. Selamat malam Mas Budiman. Kemudian ada Ketua Bawaslu Mas Rahmat Bagja. Malam, Mas Rahmat Bagja. Oke. Dan juga Mas di- Budiman ini sudah hadir. Sudah hadir juga di sebelah Olga kiri saya. Lydia, pekerja seni yang mewakili Gen X. Kita berikan tepuk tangannya. Inaya Wahid. Dan ini bestie aku, ini bestie aku. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dong untuk Inaya Wahid. Aktivis sosial yang mewakili Gen Y. Dan yang di sebelah sana paling ganteng, halo, apakah Anda jomblo? Baiklah, ada Bayu Satria, Ketua BEM Universitas Indonesia yang mewakili Gen X. Serta parpol dan mahasiswa yang hadir di tribun. Kita berikan tepuk tangan. Si Olga nggak di, Mas, kok Olga Lydia nggak di? Oke, di studio juga telah hadir sejumlah pengurus partai politik ya dari PDI Perjuangan, Mas Jarod Saiful. Malam, Mas Jarod. Ya, kemudian ada juga Mas Ferry Juliantono dari Gerindra. Malam, Mas Ferry. Ya, kemudian ada 9 partai, Mas Hersaki, saya tidak usah sebutkan semuanya, tapi 9 partai nanti akan saya undang ke studio dan melalui sambungan Zoom juga ada perwakilan dari Aceh dan dari Sorong dan juga ada KPU dan Bawaslu yang dari daerah ya. Sebelum kita dialog, kita coba lihat terlebih dahulu bagaimana gambaran dari grafik hasil survei Litbang Kompas. Ini adalah gambaran ya proyeksi pemilih 2024 yang diolah
dari Litbang Kompas. Generasi Z itu ada sekitar 30,1 juta, ya. Generasi Y yang sekarang berusia 24 sampai 39 itu ada 67,8 juta, 35,5% suara. Kemudian ada generasi pre-baby boomer, ya. Pre-baby boomer itu mungkin 4,9, baby boomer 30,3, dan Gen X, ya. Dominan adalah generasi Y dan Z. Pak Hasim, saya tanya terlebih dahulu. Melihat profil proyeksi pemilih seperti itu, KPU akan men-treatment seperti apa terhadap generasi Y dan generasi Z itu? Tentu KPU akan membaca banyak hal, ya, di antaranya survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei termasuk Kompas tentang bagaimana memperlakukan atau memberikan layanan, ya, istilahnya KPU kepada generasi muda yang kategorinya luar biasa banyaknya tadi itu. Dan yang kedua soal media apa yang kira-kira paling digemari dan paling banyak diakses oleh teman-teman muda ini. Tapi jauh lebih penting dari itu lagi, itu yang membuat kemudian anak-anak muda hadir itu adalah kira-kira calon yang ditampilkan partai politik itu menarik apa enggak? Menarik atau enggak? Ya. Menarik enggak sih? Ya bukan saya yang jawab. Itu tunggu aja pimpinan parpol, ya. Ya, soalnya kan begini, orang hadir memilih itu kan diantaranya karena dua hal, ya. Yang pertama adalah tokoh atau calon yang ditampilkan. Yang kedua adalah isu-isu kampanye yang mau diperjuangkan. Oke. Kira-kira tokohnya meyakinkan atau enggak ketika dipercaya memperjuangkan isu-isu tersebut. Kemudian yang kedua, isu-isu tersebut bersentuhan langsung enggak dengan kepentingan pemilih. Ini yang saya kira penting, ya. Baik, saya coba tanya ke Inayah aja dulu lah, perwakilan generasi muda. Ya, gimana sih interest anak-anak muda soal pemilu 2024 ini? Ya kalau dilihat dari hasil penelitiannya di segala macam, sebenarnya misalnya PDI gitu ya, keterlibatannya mereka itu semakin besar. Tapi nggak tahu itu kan yang pemilu kemarin, ya, gitu. Kalau yang besok nggak tahu deh. Tapi sebenarnya kalau mereka sekarang jauh lebih melek politik, ya, melek situasi gitu ya, dan yang pasti sih melek kondisi masyarakat itu jauh lebih melek gitu sebenarnya. Oke. Kalau Sis Olga Lydia, gimana dari pekerja seni, interest nggak sih ngelihat ini semua coba untuk pemilu 2024 ini? Kayaknya kalau kita berkaca di pemilu 2014, baru pertama kali saat itu pekerja seni rame-rame mendukung salah satu calon gitu. Sebelum-sebelumnya ada tapi sporadis gitu. Tapi kalau yang 2014 kemudian 2019 ada sebuah gerakan atau kesadaran yang saya lihat sih seperti itu. Dan mungkin sebagian dari generasi saya merasakan juga masa-masa waktu itu masih kecil sih, belum ikut milih ya. Tapi mungkin orang tua juga bilang bahwa milih apapun hasilnya kita tahu siapa. Jadi nggak terlalu penting gitu. Tapi kemudian kita melihat dari 2000 terus kita melihat ternyata ada perubahan. Kalau kita memilih orang yang kita rasa baik gitu, mau kerja gitu, ternyata perubahannya bisa signifikan gitu. Kalau dulu kan kalau dulu siapa aja kayak sama aja lah nasib kita. Siapa? Milih siapa, Sis? Spill, coba di-spill. Siapa tahu ada di sini orangnya. Sabar, kalau Anda masih bingung jangan tanya Mbak Rara please ya. Oke. Bayu. Hai Bayu, gimana kamu sebagai representasi dari generasi Z? Sebenarnya kalian interest juga nggak nih sama pemilu 2024? Oke, kalau dibilang interest sih pasti interest ya. Walaupun saya juga baru di 2019 kemarin pertama kali mengikuti pemilu gitu, tapi tadi dilihat bahwa ada 30,1 juta gitu ya pemilih dari generasi kami. Dan kalau tadi Mbak Inayah bilang perannya semakin besar, tapi menurut saya belakangan ini peran anak muda seakan-akan dikucilkan gitu. Kita seakan-akan hanya menjadi penonton saja gitu, tidak pernah kemudian dilibatkan. Di tahun 2019. Oke. Di tahun 2019
ada tantangan dari teman-teman mahasiswa untuk debat terbuka di universitas, tapi kemudian tidak ada calon presiden yang menerima debat terbuka tersebut. Lalu yang kedua, kami melihat juga di sini ada polarisasi politik yang terlalu parah begitu. Karena kalau saya belajar juga gitu di kelas bahwa dari satu buku judulnya Polarization gitu, sebenarnya polarisasi politik ini tidak terjadi di antara elit, tapi hanya terjadi di struktur bawah masyarakat. Oke ya, gitu. Bayu. Jadi ini yang kita pahami dan harus kita perjuangkan. Pertanyaannya, nggak ada yang nerima atau nggak ada yang berani menghadapi mahasiswa? Oke. Kita coba lihat terlebih dahulu ya bagaimana hasil potret dari survei Litbang Kompas soal keinginan generasi muda untuk vote ya. Kelihatannya tinggi, tapi coba kita lihat bagaimana grafis dari surveinya Litbang Kompas ya. Ini adalah partisipasi pemilu 2024 khususnya terhadap generasi Gen Y dan Z ya. Ini gabungan riset dari Riset Analytical KG Media dan Litbang Kompas. Yang mengejutkan adalah ingin berpartisipasi itu 86,7. Wow. Ya. Bapak-bapak dari partai politik itu 86,7, generasi Y dan Z itu ingin milih, hanya yang dipilih siapa kita nggak tahu ya. Yang masih menimbang 10,7 dan yang kira-kira tidak ingin berpartisipasi itu 2,6. Saya ingin tanya pada Toto, ini apa sebetulnya yang Anda baca dengan eagerness untuk vote di 2024 dari generasi Y dan Z itu tinggi sekali, hampir 86,7% sebetulnya. Ya, itu sebetulnya jawaban normatif. Jadi apa yang kita lihat dengan generasi YZ misalnya, itu polanya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan pemilih pada umumnya, pemilih di luar dari kategori itu. Tetapi memang ada kekhasan-kekhasan dalam hal dinamika dan juga loyalitas, di mana loyalitas terhadap partai sebut saja dia relatif lebih rendah dibandingkan generasi yang lebih tua, dan loyalitas kepada orang itu memang cenderung lebih tinggi. Dan juga tingkat ini yang agak ini ya, golputnya cenderung lebih tinggi jika harapannya tidak terpenuhi. Oke, itu dari Litbang Kompas. Saya ingin tanya ke Mas Jayadi Hanan dulu. Ini Sekjen Persepi tapi juga dari SMRC. Kalau hasil temuan dari LSI dari LSI, kalau dari LSI apakah juga ada antusiasme dari generasi Y dan Z untuk vote di 2024? Iya, sama. Jadi memang dari pemilu ke pemilu kalau kita tanya ke masyarakat secara umum maupun kepada generasi muda, tingkat atau keinginan berpartisipasi itu selalu di antara 80-90% begitu. Nah, cuman kalau kita tanya misalnya apakah Anda tertarik dengan politik atau mendiskusikan hal-hal yang berbau politik, biasanya ketertarikannya hanya di kisaran 30-35%. Ya, nah itu kan ada gap tuh antara keinginan berpartisipasi dalam pemilu dengan ketertarikan pada politik. Kalau saya menerjemahkannya begini, tampaknya politik yang dipahami oleh anak-anak muda, mungkin juga seperti Bayu, adalah politik yang dalam bahasa kita hard politics, perebutan ketua umum partai, perebutan kepala daerah. Tapi sebetulnya kan jadi tantangannya di sini adalah bagaimana menyampaikan kepada generasi Y dan Z itu bahwa politik itu bukan hanya soal pemilihan ketua umum, bukan partai atau soal saling gontok-gontokan rebutan kekuasaan, tapi juga dia menyangkut hal-hal yang terkait dengan nasib hidup mereka sehari-hari seperti soal pendidikan, soal asuransi kesehatan, soal pekerjaan yang akan mereka dapat kalau nanti selesai kuliah, atau apakah misalnya orang tuanya bisa menyekolahkan mereka atau tidak dan seterusnya. Jadi saya kira di situ salah satu buktinya. Oke ya, itu pandangan dari Jayadi. Oke, mungkin nanya ke Aceh. Boleh, kita akan bertanya sama Mbak Salwa. Coba kita, hai Salwa, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Wah, langsung aja aku tanya sama Salwa ini ya, apakah kamu akan memilih pada pemilu 2024? Iya, jadi tahun 2024 itu alhamdulillah pertama kali Salwa akan memilih, karena dari tahun-tahun sebelumnya itu belum cukup umur. Jadi tahun ini saya sangat antusias untuk mengikuti pemilu 2024. Tuh, terlihat ini antusiasnya Salwa. Dari Aceh ya. Kita berikan tepuk tangan dong buat Sorong seperti apa dari Sorong? Yang dari Sorong kita ketemu sama Mas Fatur. Mas Fatur. Hai Mas Fatur. Siap. Oh siap. Oke. Gimana Fatur, nih? Kalau menurut surveinya Mas Jayadi tuh ingin memilih tapi agak apolitis, betul nggak sih?
Mas Fatur? Bagaimana, Pak? Oke, bisa dengar. Mbak Salwa, betul nggak ada apolitis di kalangan generasi muda sekarang? Iya, jadi dari kalau dilihat menurut survei, memang rata-rata suara itu ingin berpartisipasi dalam pemilu 2024. Mungkin untuk sisanya dari sekitar 20-an% itu masih ragu-ragu untuk memilih, mungkin karena bingung atau ini pertama kalinya mengikuti pemilu 2024. Jadi masih mengambang bagaimana sebenarnya pemilu itu, ataukah bagaimana apa yang harus saya pilih. Menurut saya seperti itu. Jadi penyuluhannya harus jadi lebih sering lagi nih ya, biar benar-benar kita bisa yakin banget nih pasti untuk ikutan pemilu 2024. Setuju nggak? Iya, menurut saya sosialisasi atau penyuluhan itu mungkin lebih ditekankan pada generasi muda sekarang. Karena seperti yang disurvei tadi dikatakan bahwa suara dari generasi muda itu menurut saya sangat berpengaruh pada hasil nanti pemilu. Karena suara dari Gen Y dan Gen Z itu hampir 50% lebih. Oke, kita kembali ke Mas Fatur dari Sorong. Mas Fatur, udah dengar suara dari saya di Jakarta? Sudah. Oke, ada anggapan bahwa generasi muda sekarang apolitis, ingin memilih tapi cenderung nggak mau terlibat dalam kegiatan politik. Betul nggak itu? Sebenarnya tidak juga, karena milenial itu memilihnya itu ada beberapa opsi. Yang pertama itu yang perlu kita dari masyarakat, dari generasi milenial itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa seperti yang tadi disampaikan, bahwa pemikiran masyarakat terkait dengan politik ini antara perebutan kekuasaan satu dengan yang lain, sehingga persepsi generasi milenial ini masih minim terkait dengan politik. Oke. Tapi kalau ditanya tentang partisipasinya, generasi milenial tentu sangat berpartisipasi dalam pemilihan 2024. Oke, baik ya. Oke, ini kan masih jadi pertanyaan ya. Sebetulnya pemilu itu untuk siapa ya? Nanti kita akan tanya pada Profesor Mohtar Pabotinggi ya. Setelah jeda berikut ini kita juga dengar terlebih dahulu performance dari musik yang akan kita dengarkan pada malam hari. Masih Prof, akan nanti ada penampilan coklat. Jadi kita kembali usai jeda. Sebuah puisi yang ditulis oleh Gus Kim dan dipersembahkan untuk para pencinta Indonesia. Khususnya Budi Kurniawan, seorang jurnalis yang sudah berpulang beberapa waktu yang lalu, yang mendedikasikan dirinya karena cintanya pada sebuah bangsa. Pada sebuah bangsa, kutanamkan rasa cinta, merasuk ke dalam jiwa, memenuhi paru-paru dan rongga dada. Ku junjung, ku sanjung, ku rawat dan ku dekap, ku jaga agar tidak terluka. Demi sebuah bangsa bernama Indonesia.
saya Budiman Tanrojo. Dan tentunya saya Oki Lukman yang akan menemani Anda malam hari ini di Satu Meja The Forum spesial Rumah Pemilu 2024. Oke, saya akan bertanya kepada generasi yang senior, Profesor Dr. Mohtar Pabotinggi. Prof, selama ini pemilu identik dengan elit, identik dengan partai politik, sementara rakyat kadang-kadang hanya nonton. Betul nggak sih kesan itu? Kesan itu saya kira banyak benarnya juga gitu. Banyak benarnya? Banyak benarnya juga. Karena banyak yang bergerak pada retorika lain, padahal faktanya lain. Paling tidak ada dua hal yang saya bisa lihat itu. Retorika tentang perlunya integrasi nasional antar partai misalnya gitu. Tetapi faktanya perlunya introspeksi radikal lintas partai di dalam partai itu. Yang kedua adalah retorika tentang perlunya peningkatan kualitas lembaga-lembaga demokrasi. Fakta perlunya peningkatan ketulusan berpolitik dari partai-partai politik itu. Itu saya kira paling tidak dua hal itu yang harus ditekankan. Semua itu ada ya? Ya, semua itu ada sekarang. Ada. Jadi makanya saya begini, Pak Budiman, saya melihat bahwa bersyukur sekali pemilu jadi. Itu penting sekali. Pemilu jadi. Bersyukur pemilu jadi. Pemilu jadi. Oke. Tetapi belumlah dijadwalkan. Ya belum. Ya sudah. Tahapannya sudah ada. Tidak ditunda. Tahapannya sudah ada. Tapi saya menerima itu sebagai optimisme berhati-hati gitu. Oke. Jadi optimisme. Jangan sampai kita memakai politik burung unta. Bersenang-senang tapi tentunya realitasnya agak lain. Tadi saudara dari UI berbicara tentang adanya apatisme. Kalau nggak salah dengar ya. Itu harus diperhatikan itu. Yang saya kira pertanggungjawaban politik itu akan datang ini memberikan contoh paling penting adalah koalisi pemerintahan Jokowi ini. Pemerintahan ini, koalisi ini perlu pertanggungjawaban yang penting sekali karena disitulah saya kira terjadi lebih pada koalisi Indonesia Maju dan tidak pada koalisi kabinet kerja. Kabinet kerja itu sebetulnya merangkap dua itu. Dia adalah kabinet kerja, dia adalah Indonesia Maju. Tetapi pada yang kedua, saya kira tidak. Baik. Ada hal yang tidak. Baik, Pak Promotar. Saya ke Mas Rahmat Bagja, Ketua Badan Pengawas Pemilu. Tugasnya mengawasi ya. Kira-kira gimana ya? Kira-kira strategi dari Bawaslu untuk menciptakan engagement bukan hanya untuk elit, tapi semua rakyat terlibat. Bawaslu bisa menjalankan peran seperti apa? Pada saat ini kami menjalankan fungsi pengawasan baik itu terhadap tahapan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman KPU. Namun yang lebih besar adalah ke depan bagaimana tadi menyambung tadi apa Mas Hasim, bagaimana mengkaitkan partisipasi masyarakat dengan partai politik. Saya kira juga menjauhkan partai politik dari masyarakat bukan hal yang harus kita dorong. Tapi saya yakin ada teman-teman partai politik di sini sekarang lagi bergerak, lagi mengelola kadernya untuk kemudian berpartisipasi. Dan inilah perlu yang kita dorong. Bagaimana partai politik mengajarkan kepada kadernya untuk bersaing sehat, bersaing tanpa kemudian hoax, berita bohong dan kawan-kawan. Dan persaingan ini akan masuk nanti kepada masyarakat khusus generasi muda. Dan generasi muda juga pertanyaannya bukan apatis atau tidak, siapkah teman-teman generasi muda menganggap partai politik ini sebagai sarana perjuangan mereka? Karena kita tanya kepada mahasiswa, saya nggak mau ikut dalam partai. Salah. Ketika Anda tidak mau ikut dalam partai politik, itu kesalahan pertama Anda sebagai mahasiswa menurut saya. Oke, Sis Inaya, Besti, aku mau bertanya nih. Tadi kan dari Bawaslu udah menjelaskan bahwa, tapi ada yang bilang ini pemilu adalah pesta demokrasi rakyat. Apakah Anda setuju demikian? Rakyat yang mana? Karena seringkali saya seringkali melihat kemudian seperti tadi diomongin sama Mas Bayu gitu, di atas di elit sebenarnya baik-baik aja, bahkan kadang-kadang mungkin tukar-tukaran transaksi, tapi yang kemudian di bawahnya yang kemudian jadi tersegregasi, kebagi-bagi, kepecah-pecah gitu. Apalagi terus kemudian kita bisa lihat sendiri dari yang kemarin-kemarin bagaimana kemudian eksesnya sampai hari ini. Jadi pemilunya udah lewat, bahkan kadang-kadang ada pemilu cuma satu daerah doang. Ini se-Indonesia berantem. Oke.
Oke, saya tanya ke Mbak Ninis ya, Mbak Koirunisa dari Perludem ya. Selama ini memang pemilu itu memang elitis atau memang rakyat kan sudah ikut bergerak? Kalau kajian dari Perludem seperti apa sih? Ya, sebetulnya kan salah satu tujuan dari pemilu kan bukan sekedar ada legislatif dan eksekutif terpilih, itu kita bisa bilang outputnya. Tapi tadi kita banyak bicara soal partisipasi. Kalau kita bicara partisipasi sebagai rakyat, sebagai pemilih, kita kan punya mekanisme reward dan punishment. Kalau kita suka dengan performa, kita kasih reward, kita pilih lagi. Kalau kita tidak suka, ya kasih punishment dengan tidak memilih lagi. Nah, untuk bisa seperti itu kan perlu pemilih yang berdaya, empowered. Nah, kita bicara pemberdayaan pemilih, tadi disampaikan data 2019, partisipasi orang yang datang ke TPS di 80%. 80,05% ya kalau 81,8%. Tapi Mas Budiman, suara tidak sahnya tinggi sekali untuk DPR. 11,12% atau sekitar 17 juta suara tidak sah untuk DPR RI. Jadi kalau di ranking mungkin juara 3-nya tuh suara tidak sah gitu. Jadi orang datang ke TPS tapi mereka berdaya nggak sih tadi ya untuk kasih reward dan punishment tadi gitu. Memang perlu kajian lebih lanjut gitu ya, apakah karena pemilu yang terlalu kompleks, ini pemilu 5 kota kan, presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD jadi satu hari, apakah itu rumit atau sebagai pemilih ada yang secara intensi memang mau ngerusak surat suaranya, itu kan harus kita buka kotaknya gitu ya untuk bisa lihat itu. Nah, ini salah satu tantangan pemilu 2024 gitu, kita kan namanya partisipasi nggak cuman melihat orang datang ke TPS sekian puluh persen gitu ya, dan kita merasa salah satu keberhasilan adalah ketika orang banyak datang ke TPS tadi, tapi sebagai pemilih kita tuh menjadi pemilih yang berdaya atau tidak, itu salah satu challenge ya untuk pemilu 2024. Mas Hasim, bisa nggak menanggapi bukan hanya tingkat partisipasi tapi tingkat kerusakan pemilu, apa surat suara? Saya koreksi sedikit ya, jadi yang surat suara tidak sah itu bukan surat suara DPR RI tapi DPD. Oh, DPD. DPD RI. Dewan Perwakilan Daerah. Ya betul. Yang banyak rusak ya? Betul. Padahal kan kalau segi teknis kan mudah milihnya, ada fotonya, ada namanya. Ini saya kira yang perlu kita kaji. Kami terus terang belum pernah mengkaji yang soal ini. Oke. Tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami dari segi teknikalitas lebih mudah memilih surat suara DPD. Tapi ya nyatanya surat suara tidak sahnya tinggi. Tapi mohon maaf ya, mungkin saya mengasumsikan ya, bisa jadi soal kewenangan lembaga DPD misalkan dibanding dengan DPR misalkan. Dari segi kewenangan, yang punya kewenangan membentuk undang-undang, anggaran, pengawasan itu adalah DPR, sehingga bisa jadi orang berpikiran ngapain milih DPD. Cuman yang jadi pertanyaan, ngapainnya kok dengan ekspresi dibikin tidak sah, ini kan jadi pertanyaan. Ya, oke. Nah, jadi itu akan jadi perhatian juga ya Pak untuk surat DPD tadi yang banyak rusak itu akan dikaji juga ya Pak ya. Karena kan tadi kan dibilang sama Pak Harunisa ternyata itu yang banyak yang lebih rusak ternyata ya. Baiklah kalau begitu Bapak nih istilahnya surat suara tidak sah, karena rusak dengan surat suara tidak sah itu dua hal yang berbeda. Kalau Mbak Oki misalkan ketemu surat suara rusak itu bisa minta ganti dong rusak. Tapi kalau tidak sah itu dicoblos, tapi kemudian sengaja yang kemudian menjadikan surat suara itu tidak sah. Nah, ini yang saya suka dari Bapak ini selalu tersenyum, karena kemarin tagline-nya udah bilang ya Pak, di pemilu 2024 ini buat pemilih dan juga buat peserta akan selalu tersenyum dari kami. Siap. Nah, sekarang Sis Olga gimana ini harapannya untuk pemilu 2024 berarti? Harapannya sih dari partai yang hadir di sini bisa memberi calon-calon yang memang kita bisa pilih dengan hati gembira, senyum seperti kata Bapak Ketua KPU kita gitu. Karena saya pernah mencoba menjalankan tugas saya sebagai warga negara dan saya melihat pilihan-pilihan saya dan saya baca satu-satu gitu. Dari sore sampai jam 3 pagi dan saya tidak bisa mengambil kesimpulan. Jadi memang kelihatannya gimana ya, memang agak sulit gitu. Saya berharap waktu itu sempat ada tayangan bahwa menjadi DPR sih waktu itu ya, dapat gaji yang lumayan, ya gajinya lumayan lah ya, tapi tunjangannya banyak banget, Bo. Gede banget gitu. Nah, sebenarnya ada orang mengatakan sinis, kalau saya enggak. Saya malah gembira ada yang menyatakan itu. Karena dengan harapan banyak orang yang mau mendaftar, sehingga partai-partai itu bisa memilih
yang terbaik, yang bagus, yang pinter, yang kelihatan mau kerja gitu, yang kalau dalam wawancara jawabannya tuh bagus, lugas gitu. Nah itu yang saya harapkan gitu. Mudah-mudahan setelah ada yang mengatakan gaji anggota DPR dan DPD, saya rasa juga DPRD juga cukup tinggi gitu. Mudah-mudahan menarik banyak Jadi orang. menarik begitu ya. Betul. Nah, bukan hanya soal mencoblos ya, tapi juga ikutan di dalam politiknya juga dengan sukarela. Jangan suka aja tapi nggak rela kita ya nantinya ya kan repot. Gampang gitu loh. Benar. Bayu sepertinya setuju. Bagaimana Bayu? Iya betul. Tadi kalau bicara tentang tersenyum, siapa yang tersenyum dalam pemilu gitu kan? Apakah hanya elit saja atau rakyat juga tersenyum? Itu kan perlu dipastikan. Kalau misalnya kita bicara gitu ya, tadi generasi saya mungkin ada di sekitaran 17 sampai 24 tahun dan memang rata-rata sekarang ada di jenjang kuliah begitu. Dan kalau dari saya sendiri punya 3 harapan besar untuk pemilu 2024. Apa aja yuk? Yang pertama, stop politik transaksional. Politik transaksional adalah kunci masuk para oligarki ke dalam politik. Politik transaksional adalah sebuah sistem yang menyebabkan ada 167 kepala daerah yang ditangkap oleh KPK. Di antaranya 22 gubernur dan 145 bupati dan wali kota. Politik transaksional yang kemudian menciderai politik Indonesia. Dan yang kedua adalah terkait dengan polarisasi politik. Saya bilang teman-teman di sini ada partai politik, stop polarisasi politik. Oke. Karena menurut saya begini, polarisasi politik ini menjadi sangat berbahaya. Bahaya. Generasi kami ini menjadi korban. Oke, baik. Saya akan coba. Iya, ini kita baru pertama kali. Politik dan yang transaksional ya, kalau dalam bahasa itu dol tinuku lah, jual beli. Saya tanya pada Bung Jayadi Hanan, ini gimana mencegah atau mengurangi politik yang transaksional, kalau dalam bahasa saya itu jual beli aja? Ya itu pertanyaan yang tidak mudah dijawab, Mas Budiman. Makanya saya tanya, karena saya nggak bisa jawab juga. Ya, itu kan gabungan antara, kalau para politisi sering bilang ya rakyatnya minta begitu gitu kan? Oh, saling menyalahkan ya? Kalau rakyat bilang ya politisinya ngasih gitu. Itu kalau antara pemilih dengan partai atau calon ya. Tapi yang dimaksud oleh Mas Bayu juga adalah transaksi antara orang yang mau dicalonkan dengan pihak yang mencalonkan dalam partai politik. Nah itu yang yang perlu lebih diperhatikan saya kira. Salah satu problemnya adalah apa yang disebut dengan political financing ya, pembiayaan politik. Nah pembiayaan politik kita memang lebih banyak didasarkan pada sumbangan-sumbangan dari individu atau kelompok-kelompok yang bisa berpengaruh terhadap partai politik. Memang ada mekanisme untuk sumbangan pembiayaan politik itu dari anggota, tapi itu kan sedikit jumlahnya, atau dari negara, jumlahnya juga sedikit. Jadi sumber biaya politik kita masih terlalu banyak dikuasai oleh sumber-sumber yang bisa memberikan pengaruh besar kepada partai politik atau pada kandidat yang ikut bertarung di dalam pemilu. Oke, baik Bung Jayadi. Tapi pertanyaan kemudian kita juga ingin dengar ya, bagaimana sebetulnya harapan anak-anak muda terkait pemilu 2024. Kita lihat ya tayangan berikut ini dan setelah jeda berikut ini. Akan muncul calon-calon pemimpin bangsa mulai dari tingkat daerah sampai di level presiden itu hadir dengan figur-figur yang sangat baik sehingga kita tidak salah memilih. Pokoknya damai sejahtera, pokoknya nggak ada perpecahan antar satu sama lain. Semoga pelaksanaannya berjalan dengan baik tanpa ada pelaksanaan dengan diwarnai seperti kebencian maupun berita-berita bohong. Semoga sukses dan pemimpin yang terpilih merupakan pemimpin yang amanat. Jadi pemimpin yang betul-betul memperhatikan masyarakatnya, pemimpin yang down to earth maybe. Semoga berjalan lancar, tidak ada berantem-berantem gitu. Kontestan pemilu 2024 itu lebih rasional dan lebih sifatnya merakyat kepada semua masyarakat Indonesia. Pemimpinnya nanti bisa amanah dan juga partisipasi masyarakat diharapkan mungkin tahun 2024 nanti bisa lebih besar ya dari tahun-tahun sebelumnya.
Masih bersama saya Budiman Tanurjo dan saya Oki Lukman di Satu Meja The Forum Spesial Rumah Pemilu 2024. Pak Hasyim Asyari, Ketua KPU, baru saja kita lihat tayangan memori kita dibawa ke pemilu 2019. Apa sih bedanya 2019 dan 2024? Yang sama adalah pemilu 2024 itu dengan pemilu 2019 untuk memilih pemilu serentak itu memilih 5 jabatan ya, presiden dan wakil presiden, anggota DPR di provinsi, kabupaten, kota, dan DPD. Dan yang kemudian menjadi beda adalah di tahun 2024 selain memilih 5 jenis ini di tahun yang sama dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan kemudian ada memilih gubernur, bupati, wali kota serentak. Serentak itu seluruh artinya Seluruh Indonesia memilih semua gubernur di semua provinsi dan kabupaten kota kecuali DIY. Itu yang membedakan dan itu agak lebih rumit dan beresiko secara politik. Betul, karena beberapa kegiatannya terutama di tahun 2024 itu ada katakanlah istilahnya irisan-irisan tahapan ya. Ada tahapan yang pemilu 2024 belum selesai, tahapan untuk pilkada 2024 sudah masuk. Nah, kemudian di sinilah teman-teman penyelenggara pemilu itu harus kerja ekstra berat. Kemudian tarikan napasnya juga tarikan napas panjang. Kalau ibarat lari itu ada lari sprint dan juga lari maraton karena kerjanya berat ya. Dan itu kemudian yang kami berpikir begini Mas Budiman ya dan para pemirsa, pemilu 2019 itu ada sejumlah penyelenggara pemilu di badan ad hoc, angkanya di atas 800 yang kemudian harus wafat ya karena beban kerja yang berat. Berdasarkan studi beberapa lembaga yang kami terima ya, ada dari Ikatan Dokter Indonesia, ada dari Kementerian Kesehatan dan juga dari UGM, itu hasil penelitiannya kira-kira begini. Kalau dilihat hasilnya itu yang meninggal di atas 50 tahun. Kemudian yang kedua ada komorbid atau penyakit bawaan, di antara yang paling menonjol 3 itu adalah serangan jantung, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian ketiga adalah diabetes ya. Nah, kemudian berdasarkan itu kita gunakan bahan evaluasi untuk pilkada 2020 kemarin. Dan di antara yang kita ambil kebijakan penyelenggara pemilu ini untuk di badan ad hoc usia paling tinggi 50 tahun, yang kemudian yang kedua sehat, dan ke depan untuk pilkada pemilu 2024 setidaknya sudah vaksin 2 kali. Dan ada satu lagi gagasan Mas, terutama untuk teman-teman muda segenerasi Mas Bayu ini ya. Kita tahu bahwa di kampus itu ada program namanya Merdeka Belajar ya, yang komposisi persentasenya itu lebih banyak untuk kerja-kerja magang, bukan di kelas. Kami menjadi terbuka, menjadi mitra teman-teman kampus universitas-universitas itu kemudian tertarik dengan itu. Dan yang kemudian akan kita kerjasamakan itu kira-kira teman-teman mahasiswa akan kita rekrut menjadi anggota KPPS ya. Anggota KPPS di tingkat TPS. Jadi begini, untuk menjadi anggota KPPS itu syaratnya harus warga setempat berdasarkan KTP. Dan kemudian usianya usia pemilih ya. Dan dengan begitu nanti pimpinan-pimpinan kampus itu ketika mendistribusikan mahasiswa itu tidak perlu sesuai kampusnya ya, tetapi di kampung halamannya sendiri bisa milih di situ. Nah, dari situ ada 2 keuntungan bagi pemilih dan bagi penyelenggara pemilu. Kita mendapatkan petugas-petugas yang fresh, pendidikannya relatif tinggi, dan kemudian yang bagi teman-teman mahasiswa, mohon maaf ya, supaya kemudian tahu persis situasi di TPS kayak apa sih, Mas Bayu. Baik, praktek kerja lapangan langsung kerja lapangan langsung real ya, bukan hanya omdo kira-kira gitu. Mas Rahmat Bagja, ini kan tadi ya Februari 14 itu sudah pemilu serentak, lalu kemudian bahan itu akan dipakai untuk pilkada serentak di November. Itu ada resiko-resiko irisan? Gimana Bawaslu akan mengawasi agar semuanya berjalan sesuai dengan asas pemilu itu? Pertama yang kita awasi apakah teman-teman KPU dulu, apakah sesuai dengan PKPU-nya dan juga Undang-Undang 7 tahun 2017 dan juga Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada. Karena permasalahannya undang-undangnya berbeda. Tadi belum disebutkan Mas Hasyim, ada satu konteks yang harus kita lihat, undang-undangnya berbeda dan undang-undangnya tidak diubah. Ada permasalahan perundang-undangan, misalnya masalah kemarin itu masalah ada yang diatur dalam ketentuan pidana tapi tidak diatur dalam batang tubuh. Berapa kali kita ketemu hal seperti itu. Tapi karena proses seperti itu maka mau tidak mau PKPU harus menutup celah itu. Kita lihat masalahnya pilkada tahun 2020 yang lalu.
misalnya penggunaan massa itu penggunaan massa dalam pendaftaran dan lain-lain itu tidak diatur dalam PKPU dan tidak diatur dalam PKPU dan tidak diatur dalam undang-undang. Oleh sebab itu kami kemudian mempush teman KPU untuk membuat PKPU nomor 13 tahun 2020 yang lalu. Nah, hal tersebutlah kemudian menjadi tarikan kita dalam mengatasi berbagai persoalan di tahun 2024 yang akan datang. Dan ingat juga bahwa ini kalau tidak terjadi putaran kedua. Kalau terjadi putaran kedua lebih banyak lagi irisannya. Karena kalau putaran kedua bulan Juni atau Juli sudah pemilihan lagi yang pilpres yang kedua. Nah, inilah faktor-faktor yang harus dihitung betul. Dan juga faktor kelelahan. Nah, satu lagi menurut saya, faktor stres yang tinggi. Stres itu mengakibatkan komorbid naik semua. Nggak percaya, coba aja. Lagi stres, pasti. Apa aja masuk udah, Pak. Apa aja masuk selesai. Benar-benar. Dan ingat, stresnya KPPS itu dan pengawas TPS itu pada saat jam 8, jam 10 itu sudah ada di medianya masing-masing. Ini kurang surat suara, ini tutupnya bukanya telat, ini tidak disumpah. Mereka lihat itu lama-lama yang umur 50-60 ya kaget-kagetan juga. Ditambah juga dengan permasalahan DPT HP3 atau DPT HP2, penyebaran surat suara itu berubah. Menjelang pada saat pemungutan suara. Dan itulah yang kemudian harus menghitung lagi. Jadi teman-teman harus melihat kekomplekskan. Teman-teman masuk kompleks ini dalam cara penghitungan di TPS. Jadi ketika masuk surat suara dihitung kembali satu persatu. Dan kemudian setelah dihitung, dicek benar apa tidak. Kemudian Ketua KPPS melakukan sumpah dan proses itulah yang kemudian kalau surat suara terlambat pasti terlambat. Ketika terlambat kemudian ini KPPS ini bermasalah, sebelahnya bermasalah KPPS-nya, sebelahnya lagi bermasalah TPS-nya. Ada yang dibakar. Ini kan dan pada saat itu hoax sangat besar. Sangat besar. TPS ini, TPS ini. Jadi saya aja nerima itu jam 10 malam, jam 10 pagi. Pada saat setelah nyoblos, waduh bahaya nih, langsung ke kantor dan cek lapangan. Dan memang terjadi. Dan itu membuat stres para KPPS dan juga pengawas TPS. Pengawas TPS sekitar 99 orang meninggal dunia pada saat itu. Belum lagi yang rawat jalan. Ada sekitar 2.700 orang. Inilah persoalan-persoalan kita di momen yang lalu. Kalau teman-teman KPU membatasi 50, kita agak sulit ini. Kenapa? Karena usia pengawas TPS itu 25 tahun ke atas. Kami dianggap harus lebih tua daripada teman-teman KPU. Beban kerjanya berat, Mas, daripada pengawas. Ya, kalau pengawas TPS hanya 1, KPPS 7. Nah, beban kerjaan di situ. Apalagi kalau kita kan nggak bisa ini. Kalau mau ada hal yang tidak bisa ditunda kan harus gantian seharusnya, tapi nggak bisa diganti. Nah, kemudian yang kedua adalah permasalahan ketika masuk. Menurut saya teman-teman partai politik harus ikut serta dalam hal ini. Masuk ke rekapitulasi surat suara, penghitungan. Kemudian masuk juga persoalan situng kemarin, kan dipersoalkan. Ketika kita sekarang masuk kepada nanti e-voting dan kawan-kawan, wong situng aja kita agak dianggap trouble. Trouble ya. Tadi banyak problem-problem detail yang memang harus dipikirin ya. Betul. DPT, tapi yang saya khawatir sebenarnya Mas Rahmat, saya tanya pada Mbak Ninis lah. Mbak Ninis, itu kalau hampir 800-an lebih petugas KPPS yang kemudian wafat ya, itu kira-kira gimana sih kalau menurut kajian dari Perludem agar itu tidak terjadi lagi di 2024? Ya, bicara soal petugas KPPS yang meninggal, petugas KPPS itu kan bekerja bukan hari H saja ya, bukan saat hari pemungutan dan penghitungan suara. Mereka sudah bekerja 3 hari katakanlah sebelumnya, karena mereka harus menyiapkan TPS, menyebarkan formulir pemberitahuan ya, ditulis secara manual. Itu 3 hari sebelumnya mereka sudah kerja, lalu pungut hitung hari H kan tidak. TPS buka jam 7 sampai jam 1, tapi kan kerjanya tidak dari jam 7 sampai jam 1. Menghitung itu bisa sampai subuh. Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan plus 12 jam. Jadi kalau menghitungnya sampai besok paginya ya harus itu dan tidak boleh ada jeda dulu, misalnya pulang ke rumah dulu, tidur dulu, nggak boleh, harus lanjut. Jadi memang beban kerjanya, load kerjanya berat sekali untuk petugas KPPS. Nah, tadi banyak kajian sudah ya terkait dengan kenapa meninggal, tadi ya stres, komorbid dan sebagainya. Dan petugas KPPS ini kan terkadang begini, ada masalah teknis yang mungkin ada pengaruh juga ke bimbingan teknis gitu ya. Bimbingan teknisnya kadang-kadang cuma 1 orang dari 7 gitu ya. Ketika ketemu masalah harus tanya ke siapa gitu. Tidak ada call center misalnya yang bisa dihubungi cepat, sehingga mereka harus lari dulu tanya ke TPS sebelahnya atau tanya ke KPU kabupaten kotanya misalnya, bolak-balik itu kan mitigasinya seperti apa, manajemen resikonya yang perlu juga difikirkan untuk pemilu 2024. Oke. Baik. Nah,
Besti Olga, ini sungguh rumit sekali ya. Berarti Anda melihat bagaimana nih pemilu 2019 dan seperti apa nih harapannya 2024 untuk pemilu sendiri. Karena begitu rumit sekali yang tadi diceritakan dan aduh jangan sampai deh terulang lagi apa yang sudah terjadi di 2019 tentunya yang negatif atau juga tadi memakan banyak korban jiwa juga. Sebetulnya 2024 ini hal yang baik adalah karena digabung semua. Saya suka yang hemat-hemat. Iya. Hemat uang negara, betul begitu ya. 76 triliun Olga. Naik 3 kali lipat. Ya, 76 triliun ya. Itu belum 2 kali putaran. Kalau 2 kali putaran jadi berapa itu? Ya kan. Tapi di lain pihak saya nggak bisa membayangkan gitu bahwa kita harus memilih begitu banyak lembar-lembar di sebuah kotak yang sempit. Lembar ini, lembar itu, lembar ini. Nah ini saya nggak yakin gitu. Apakah orang akan bisa memilih dengan benar nyaman, gitu, dengan nyaman, dengan benar gitu, karena akan lama sekali gitu. Dan juga ya itu kita nunggunya pasti akan jauh lebih lama karena satu orang tiap nyoblos tentu akan jauh lebih lama gitu. Saya sih yang berharap aja tahun 2024 ini banyak yang memilih benar, nggak banyak kertas suara yang dirusak. Dan yang lebih penting lagi mungkin yang udah disampaikan sama Bayu, jangan sampai ada WhatsApp keluarga yang berantem. Jangan sampai ada yang keluar jangan sampai ada yang left atau keluar grup gitu ya. Apalagi sekarang bukan Bawaslu aja yang ngawasin nih. Anak-anak sekarang kan ngawasin pakai TikTok, Pak, ya kan? Pakai Instagram gitu kan. Nah, itu memang saya lihat mungkin penyebabnya salah satu adalah sosial media karena di Amerika juga terjadi polarisasi yang luar biasa. Presiden udah ganti dari kapan, wah tetap aja gontok-gontokan. Di Indonesia kita juga merasakan hal itu dan itu nggak asik banget sih. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih bijak dalam menghadapi sosial media juga supaya nggak terpolarisasi. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Sis Olga. Desti Inaya ini selalu bijak kalau menyampaikan sesuatu, saya suka banget. Makanya saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu agar pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik tanpa memakan korban? Iya, sebenarnya kalau harapannya itu nggak kayak kemarin ya gitu. Itu korbannya banyak sekali dan jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Apalagi kemudian sekarang load-nya jadi lebih besar gitu. Jangan sampai kayak gitu lagi. Tapi saya rasa sebenarnya yang bisa tadi seperti disampaikan Pak Hasyim Asyari, ini saya manggilnya harus Mbah Buyut apa gimana? Iya, apa namanya? Iya, cucu saya. Bahwa kemudian sebenarnya kontribusi publik itu kan kita sudah lihat dari 2019, dari 2014 kontribusi publik itu juga sebenarnya sangat besar, bisa digunakan gitu, bisa diminta untuk misalnya pengawasan dan segala macam gitu ya, volunteerism itu kan juga sebenarnya bisa digunakan. Saya sih sebenarnya malah kalau saya rasa yang paling pelik itu ya tadi kayak katanya Ci Olga gitu, bahwa kemudian publik itu juga kebingungan sendiri. Ini berkaca di 2019, satu hari sebelum hari H, itu saya nerima banyak banget orang yang nanya, saya mesti milih siapa ya? Saya mesti milih siapa ya? Gitu. Dan ini akan ada banyak partai baru. Kebingungan akan partai baru, kebingungan akan misalnya saya harus milih siapa. Dan yang paling penting adalah kebingungan bahwa jangan-jangan ini politik kita sama aja, pemilu kita sama aja kayak abang-abang somai yang ada di Jakarta. Ya, abang somainya bisa banyak, gerobaknya bisa banyak, pabriknya satu. Dan kalau bungkusnya banyak, logonya partainya banyak, jangan-jangan sama-sama aja dia lagi. Oke, baik Inaya ya. Itu perspektif Inaya dari Jakarta. Kita coba dengar kembali ya dari Aceh, Mbak Salwa. Mbak Salwa, dengar suara saya? Jadi gimana Anda membayangkan dari Aceh kerumitan pemilu 2024 itu sendiri? Ya dari Aceh sendiri saya berharap mungkin itu nanti pemilu 2024 nanti berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada keributan, dan yang saya lihat pada tahun 2019 yang lalu, alhamdulillah di Aceh pemilu berjalan dengan lancar. Namun beberapa hari setelah pemilu mungkin ada beberapa perbedaan pendapat, kemudian banyak juga berada berita hoax, dan saya harap mungkin di tahun 2024 ini tidak terjadi lagi. Oke, baik. Salwa, kalau Bayu gimana? Harapan Anda pemilu 2024? Kalau harapan tadi mungkin saya sudah sampaikan dan mungkin saya menyambut baik tadi dari KPU dan mahasiswa tentu siap untuk berpartisipasi mengawal dan mengawasi jalannya pemilu 2024. Gitu. Apapun caranya.
Dan tapi Pak, perlu diingat bahwa generasi kami adalah generasi yang kritis. Maka jangan halangi jiwa kritis kami. Gitu. Karena menurut saya satu bagian paling penting dari proses menuju 2024. Ya? Nah, ini dia adalah mengevaluasi pemerintah. Pemerintah sekarang perlu dievaluasi. Tapi kita sekarang terkendala dengan yang lagi ramai adalah pembahasan RKUHP. Jadi dalam pembahasan RKUHP itu ada pasal mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden, lembaga negara, dan pemerintahan yang sah. Kalau pasal-pasal ini disahkan, tentu akan mengancam jiwa kritis kami. Baik. Jangan Bayu, nanti RKUHP kita bahas ya. Disampaikan ini malah disebut menyerang harkat dan martabat pemerintah maupun presiden. Begitu. Oh, berarti ini ternyata bukan cuman kita berpikir ini anak sekarang bukan cuman pengen yang amanah, tapi yang juga amanah gitu kan ya, jadi bahaya kalau enggak. Benar nggak? Setuju nggak? Itu yang harus diperhatikan juga. Gimana Tok? Jadi tadi kan ada obsesi dan penelitian dari Litbang Kompas, kira-kira gimana? Bisa nggak sih pemilu 2024 lebih aman, lebih korbannya lebih sedikit, dan harapannya seperti apa sih kalau harapan dari publik yang terekam oleh Kompas? Kalau terkait dengan penyelenggara pemilu tadi beberapa usulan konklusi sudah ya, tapi terkait dengan pemilih muda dalam hari ini generasi Y dan generasi Z yang kalau dari hasil riset kami sebetulnya mereka juga tahu juga, artinya kalau kita lihat mana jawaban yang tidak tahu itu tidak tergambar bahwa orang muda itu tidak tahu politik, dia tahu. Bahkan struktur pilihannya itu sebetulnya ya dinamis tetapi punya pola mirip dengan kelompok-kelompok yang lebih dewasa. Itu satu hal. Kemudian juga dari riset kami, sebetulnya kan kelompok pemilih muda ini teridentifikasi kelompok yang terbuka dan sangat well informed ya. Sangat terinformasi melalui media sosial. Harusnya fasilitas-fasilitas itu yang dipakai untuk lebih menunjang pada pelaksanaan dari demokrasi itu sendiri. Baik, Prof. Mohtar Pabotinggi, suhu resi politik. Jadi apa pesan Prof. Mohtar terhadap penyelenggara pemilu di pemilu 2024? Pertama sekali adalah integritas. Gitu. Integritas gitu. Berdiri di atas semua golongan, semua partai secara adil gitu. Ya, jadi dan dijaga betul-betul terlaksananya keabsahan prosedural dan keabsahan substansial itu gitu. Itu sangat penting. Nah, saya juga sangat berdoa bahwa ini karena ini berat sekali. Berat ini 2024 ini was-was saya gitu. Jadi memang integritas itu penting sekali ya, dan menjaga stamina untuk itu gitu. Tapi pesan saya yang lain adalah bahwa semua ini akan mengambang begitu saja kalau tidak ada introspeksi radikal dari partai-partai politik di dalam mengelola pemilu ini secara terpuji, bahwa sungguh-sungguh berpolitik secara budget gitu, secara budget, secara bijak dan secara budget. Ya, lebih cerdas itu. Ini yang sangat penting. Jadi salah satu titik krusial dalam pemilu 2024 adalah pada proses pemungutan suara. Banyaknya surat suara yang harus dicoblos diprediksi akan membuat pemilih butuh waktu yang lebih lama. Coba kita lihat ya bagaimana sebenarnya tingkah laku orang saat di tempat pemungutan suara. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Masih bersama saya, Budiman Tanurjo dan Oki Lukman di Satu Meja The Forum Spesial Rumah Pemilu 2024. Kompas
TV dan KG Media berkomitmen untuk menyukseskan pemilu 2024. Sejumlah program telah disiapkan Kompas TV dan KG Media guna mendukung dan mengawal seluruh proses tahapan pemilu. Sebagai wujud komitmen tersebut, KG Media melalui Kompas TV akan meluncurkan Rumah Pemilu 2024. Sama seperti pemilu 2019 yang lalu, Rumah Pemilu 2024 ini juga akan menjadi sarana bagi semua anak bangsa untuk mendukung dan mengawasi pesta demokrasi dan mewujudkan asa pemilu untuk semua. Baik, Mas Budiman silakan untuk bergabung di tengah. Oke. Dan kepada CEO KG Media, Andi Budiman, perwakilan partai politik, juga PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat, PAN, dan P3 yang akan tentunya bisa naik ke atas panggung bersama-sama menekan tombol sebagai tanda peluncuran Rumah Pemilu 2024 Kompas TV. Baik, kepada seluruh yang hadir di studio, mari kita bersama-sama menghitung mundur, bersiap-siap. Silakan maju ke depan. Tadi. Bapak, ya. Mengawasi, Pak. Peluncuran Rumah Pemilu Kompas TV 2024. 5, 4, 3, 2, 1. Di sini dulu, stay di sini dulu. Sampai musik. Inilah Rumah Pemilu 2024. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya mengimbau TV Aceh, Biro Kompas TV Sorong, Biro Kompas TV Bengkulu, Biro Kompas TV Kupang, Biro Kompas TV Surabaya, siap mengawal pemilu 2024. Pemilu 14 Februari 2024 bukanlah hanya milik elit politik, tetapi milik bangsa ini. Semua pihak, termasuk Kompas, berkomitmen mengambil peran mengawal pemilu dan pilkada November 2024. Suara generasi X, generasi Y, dan Z haruslah didengar. Karena mereka bukan hanya menjadi penentu kemenangan, tetapi sejatinya merekalah pemilik kedaulatan. Saatnya pemilu 2024 bukan hanya ajang kontestasi atau malah ajang caci maki sesama anak bangsa, tetapi menjadi sarana rekonsiliasi sesama anak bangsa. Demikian satu Major Forum spesial malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.